Tanah Pringgondani, terbentang lahan subur bernama Tunggorono, menyimpan sejarah panjang, saksi sebuah kesalahpahaman sejak masa pemerintahan Prabu Pandu Dewanata. Boma Narakasura, Raja Sakti yang meyakini Tunggorono adalah haknya. Sementara Gatot Kaca, satria muda Pringgondani, sosok setia menjaga warisan leluhur. Mereka terjebak dalam pusaran perebutan wilayah dengan satu aturan: duel tanpa bantuan. Tapi janji itu dikhianati. Prabu Karangtaknyana turun tangan, Bimasena terpaksa membela. Pertarungan berubah menjadi perang besar. Riuh, penuh amarah. Masing-masing membela pihaknya. Hingga kebenaran terungkap, bumi Tunggorono kembali ke tangan Gatot Kaca sebagai warisan sah Pringgondani. Inilah kisah rebut kikis Tunggorono. Peperangan yang bukan hanya soal tanah, tapi tentang kehormatan, kesetiaan, dan harga diri. Lakon rebut kikis Tunggorono dibawakan oleh Wayang Orang Barata, sebuah kelompok seni pertunjukan yang melestarikan seni wayang orang khas Jawa di ibu kota sejak tahun 1972. Berbeda dengan wayang kulit yang mengandalkan boneka dan suara dalang, wayang orang dimainkan langsung oleh pelakon dengan kostum tradisional, tata rias khas, serta gerak tari Jawa yang anggun. Diiringi alunan pengrawit. Panggung ini tak sekadar tempat pertunjukan, melainkan sumber inspirasi yang diangkat dari khasanah pewayangan. Menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan kesenian tradisional di era digital. Inilah seni yang bermakna menjaga identitas budaya Indonesia tetap hidup. Selama puluhan tahun, Wayang Orang Barata setia menjaga tradisi dari panggung yang berlokasi di Gedung Barata Purwa, Jalan Kalilio, Senen, Jakarta Pusat. Layaknya lakon rebut kikis Tunggorono yang syarat konflik dan perjuangan, kelompok Wayang Orang Barata pun berjuang di kehidupan nyata. Di balik tirai, mereka juga menghadapi tantangan dan pergulatan melawan waktu dan perubahan zaman. Regenerasi dan kolaborasi menjadi kunci. Wajah-wajah muda mulai mengisi panggung, membawa energi baru namun tetap setia pada pakem warisan leluhur. Azizah Maharani, gadis kelahiran Jakarta 18 tahun silam, menapaki panggung Wayang Orang Barata sejak usia 10 tahun. Tumbuh di dunia Wayang Orang Barata, ada sang ayah berperan besar bagi Azizah. Awalnya sih ikut papa, karena kan papa bagian tiketing, jadi emang sering mau sendiri ikut buat nonton, karena kalau di rumah kan sepi ya pasti, karena kan pada pentas, jadi ikut nonton terus dari kecil. Terus
lama-kelamaan tuh tertarik, kayak ada rasa keinginan juga buat bisa nari di panggung ini gitu. Karena memang aku suka nari, terus juga aku masih suka ekspor gitu buat tari-tarian, entah itu tari tradisi maupun tari modern. Menjadi seniman wayang orang Barata, Azizah yang masih duduk di bangku SMK bersyukur mendapat dukungan penuh dari guru dan teman sekolahnya. Alhamdulillah sih nggak ada ya, mereka malah kayak dukung banget, kayak support aku juga gitu. Kalau apalagi kalau sekarang kan gitu, jadi teman-teman kayak kapan ada pentas lagi, mau nonton dong gitu. Jadi mereka juga tunggu-tunggu itu gitu. Di pementasan Rebut Kikis Tunggorono, Azizah berperan sebagai putri taman, sosok perempuan lembut yang setia menjaga keindahan dan kedamaian istana. Berkali-kali naik panggung bukan berarti Azizah berhenti mengasah kemampuan. Kesulitannya tuh waktu mendalami peran ya, karena terus juga bahasanya, karena kan biasa sehari-hari pakai bahasa Jakarta, terus pada saat pementasan itu pakai bahasa Jawa yang susah buat biasa dikeluarkan kata-katanya. Kalau aku biasanya itu yang pertama tuh nanya artinya tuh apa, terus cara penyebutannya yang benar gitu. Terus yang paling penting ya juga ngehafal. Dulu, pementasan wayang orang mampu menghipnotis penonton selama berjam-jam. Namun, bagi Sentot Erwin, sutradara lakon Rebut Kikis Tunggorono, zaman terus berubah. Ritme hidup semakin cepat. Kesenian tradisional di era digital pun harus beradaptasi dan bertransformasi demi kelestarian. Panggung itu saya umpamakan sebuah TV. TV itu ditonton orang puluhan orang, Mbak. Jadi kalau orang melihat, wah itu Arjunanya tua ya, mereka akan bosan. Maka akan saya pilih yang muda-muda, yang cakep-cakep, yang cantik-cantik itu, Mbak. Dan setiap pagelaran supaya menarik penonton, 75% itu dialog, 25% itu tari. Sekarang saya sebagai saudara saya balik, 75% tari, 25% dialog. Jadi setiap adegan itu akan banyak tariannya. Dan untuk dialognya saya tidak mau bertele-tele langsung ke benang merah. Dan di tengah-tengah adegan itu kita sisipin ada humornya yang dilakukan oleh punakawan yang disebut Semar, Gareng, Petruk, Bagau. Supaya mereka tidak jenuh. Sentot Erwin memulai perjalanannya di kelompok wayang orang Barata sebagai penari. Tahun 2010, Erwin mencoba tantangan baru. Duduk di kursi sutradara. Bagi Erwin, menjadi sutradara bukan semata mengatur gerak dan dialog pemain, tapi juga menghadirkan pementasan dinamis namun tetap otentik, agar wayang orang tetap bisa dinikmati di panggung masa kini. Yang terpenting adalah setelah saya jadi sutradara itu tidak ada permainan adegan tutup layar, itu nggak ada. Kita ganti dengan gunungan supaya itu menarik. Menyutradarai puluhan lakon, tak jarang Erwin temui kesulitan. Salah satunya, kostum yang harus berganti sesuai lakon yang dipentaskan. Untuk aksesorisnya kadang-kadang kita beli sendiri. Kalau kostum memang sudah disediakan, tapi untuk aksesoris kadang-kadang kalau kita mau bagus ya kita bikin sendiri, kita beli, Mbak, supaya dalam pagelaran itu terlihat bagus itu, Mbak. Yang selama sudah berapa tahun ya sekitar bertahun-tahun, Mbak, ya, kita dibantu untuk pagelaran, dibantu untuk sebagian kostum. Itu sangat membantu sekali, Mbak, dari Bakti Budaya Jarum Foundation. Bakti Budaya Jarum Foundation juga kerap duduk bersama wayang orang Barata untuk menelurkan ide-ide dan melakukan berbagai kolaborasi yang menarik. Nextnya ke depan, di bulan September, wayang orang Barata akan bekerja sama dengan Galeri Indonesia Kaya mengadakan pelatihan publik dan pertunjukan wayang orang yang didukung oleh anggota-anggota wayang orang Barata. Di tengah pergeseran zaman,
Kesenian wayang orang bukan hanya seni pertunjukan, tapi napas tradisi dan denyut semangat lintas generasi. Panggung bukan sekadar tempat berkisah, tapi tempat menjaga martabat mereka yang hidup dari dan untuk seni. Kami segenap wayang orang Barata, anggota wayang Barata ini melestarikan bentuk bakti pada negeri supaya wayang orang ini tidak tergerus oleh zaman. Tapi saya yakin betul dan memotivasi kepada adik-adik generasi saya, kerjaan apapun kalau dikerjakan dari hati, pasti ada hasilnya, ada sesuatu yang dihasilkan. Di tengah riuh kota metropolitan Jakarta, ada satu sudut yang masih setia menjaga denyut seni dan budaya Jawa. Padepokan Wayang Orang Barata, tempat kisah-kisah epos tak hanya dipentaskan, tetapi dijalani sebagai bagian hidup. Dahulu, di atas tanah sumbangan pengusaha kaya dermawan yang mencintai seni, berdiri 68 rumah sederhana berukuran 21 meter persegi, memiliki 2 kamar yang cukup menampung para penari, penabuh, dan kru panggung wayang orang Barata. Semua demi menjaga identitas budaya Indonesia tetap tegak. Namun kini, yang tersisa tak sampai separuh. Sebagian sudah berpindah tangan, tak lagi dihuni seniman wayang orang Barata. Teguh Kentus Ampiranto bersama istri dan 4 anaknya masih tinggal di rumah yang telah berdiri selama puluhan tahun. Mertua dan kakek mertua adalah para pemain senior generasi pertama wayang orang Barata. Kini pria yang akrab disapa Kentus ini meneruskan warisan panjang keluarga menjadi ketua wayang orang Barata. Sang istri adalah salah seorang penari primadona wayang orang Barata. Kentus yang telah mengabdi di panggung wayang orang Barata sejak tahun 1991 juga sempat dikenal luas lewat layar kaca ketoprak humor pada akhir 90-an hingga awal 2000-an. Pada tahun 2018, prestasi Kentus tercatat di Museum Rekor Indonesia sebagai penggagas monolog wayang orang pertama di dunia. Tahun 2020, Kentus kembali mencetak prestasi menjadi nominasi 100 pekerja seni pilihan Bakti Budaya Jarum Foundation. Di balik sederet prestasi, ada pengorbanan besar menjaga denyut nadi wayang orang Barata. Sadar penghasilan pentas tak seberapa, mereka tak mau menggantungkan hidup dari wayang orang Barata. Beragam pekerjaan pun dilakoni, mulai dari jasa rias, membuka warung nasi, hingga ojek online. Baginya, karya seni semata-mata bukan bicara uang, tapi berkarya setulus hati demi menyalakan api tradisi tetap lestari. Memimpin sebuah padepokan di tengah zaman yang serba cepat bukanlah perkara mudah. Kentus harus berjuang menjaga api semangat di tengah tantangan yang datang silih berganti. Penonton yang kian berkurang, biaya operasional yang terus naik, dan regenerasi pemain yang tak selalu berjalan mulus. Apalagi kita sangat berat sekali untuk melestarikan dan mengangkat wayang orang Barata, terus meregenerasi anak-anak. Bayangkan betapa beratnya. 80% pemainnya sekarang kelahiran Jakarta, yang bergaulnya di sana-sana. Tapi pas main wayang harus bisa bahasa Jawa, harus bisa berkarakter, harus bisa memakai kostum sendiri gitu. Itu bangganya saya. Jadi generasi kami itu nggak malu, nggak ragu, dan tetap mau untuk melestarikan wayang orang Barata. Tapi ya kesulitannya ada lagi. Biasanya pemain ditonton itu semangatnya sangat luar biasa. Ini main tapi nggak ada penonton. Jadi membangun karakternya itu kadang-kadang sulit. Tapi lama-kelamaan kita bisa berjalan.
Anggota Wayang Orang Barata kini lebih dari 150 orang. Tidak semua bisa tinggal di 21 rumah peninggalan generasi pertama. Sebagian mengontrak rumah di luar Padepokan, sebagian lagi tinggal di gedung pertunjukan Barata Purwa. Salah satunya sang sutradara Sentot Erwin. Namun, tahun 2004, gedung pertunjukan tersebut menjalani revitalisasi. Para seniman termasuk Erwin beserta istri dan kelima anaknya terpaksa dipindahkan ke aula Padepokan Wayang Orang Barata di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Aula sederhana yang semula difungsikan sebagai ruang latihan, kini berubah jadi tempat tinggal bagi 18 kepala keluarga. Berdampingan dengan sekat dan sempitnya ruang, mereka belajar arti lapang hati. Disinilah keguyuban terjaga, setiap tangan saling membantu, setiap hati saling menguatkan. Ya Mbak bisa bayangin aja dah, yang tadinya aula disekat jadi kamar, per kamar, 3 kali dia. Kondisinya ya maaf Mbak sangat memperhatikan. Karena kita tidak punya biaya Mbak waktu itu, maka aula itu disekat-sekat menjadi kamar untuk tinggal para pemain yang tinggal di gedung ini. Gaji Wayang Orang Barata itu sangat minim sekali Mbak, tapi sudah jadi komitmen kami. Kami harus melestarikan kebudayaan ini sampai akhir zaman. Wayang Orang Barata lahir dari semangat perantauan seniman wayang orang di awal tahun 1970-an. Setelah berkeliling membawa kisah klasik pewayangan, pada tahun 1972, mereka menetap di gedung Barata Purwa, Senen, Jakarta Pusat. Nama Barata diambil dari Barata Yuda, melambangkan tekad menjaga budaya Jawa di tengah modernisasi. Meski terhimpit hiburan modern, Barata tetap menjadi penjaga warisan budaya hingga hari ini. Sejak tahun 2010 hingga kini, Wayang Orang Barata melakukan berbagai inovasi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan menarik perhatian penonton muda. Dimulai dengan tata cahaya modern, durasi pertunjukan yang lebih singkat, dan promosi aktif melalui media sosial. Belum lama tahun yang lalu kami di Wayang Orang Barata itu disupport untuk membuat drama musikal Gatot dan dipentaskan di Galeri Indonesia Kaya juga. Promo yang sangat besar sekali karena di tayangan di YouTube-nya juga udah sangat luar biasa. Itu banyak juga akhirnya yang penonton datang lagi pingin live-nya seperti apa sih gitu. Itu berpengaruh banget. Peran penting hadir dari Bakti Budaya Jarum Foundation yang sejak tahun 1992 berkomitmen mendukung kelangsungan seni dan budaya Indonesia, termasuk Wayang Orang Barata. Bakti Budaya Jarum Foundation terus menjalin kerjasama untuk pelestarian, seperti mengundang Wayang Orang Barata pentas di Galeri Indonesia Kaya, melakukan pengenalan kembali wayang orang pada masyarakat, dan juga promosi acara wayang orang melalui media sosial dan situs web, meningkatkan visibilitas dan jangkauan penonton. Dukungan penuh menjadi napas baru. Detak dan denyut nadi Wayang Orang Barata tetap hidup di era modern. Kini, Kentus menurunkan api cinta seni wayang orang kepada anak-anaknya. Meski pementasan Wayang Orang Barata tidak sesering dahulu, semangat dan jiwa kesenian tetap membara. Bersama Bakti Budaya Jarum Foundation, mereka berjuang mempertahankan warisan seni budaya Jawa. Semua upaya ini menjadi wujud nyata bakti pada negeri, menjaga identitas budaya Indonesia dan melestarikan seni tradisional untuk generasi mendatang. Turun sampai ke anak saya, ke cucu saya udah senang. Mungkin saya juga bisa begini. Ibu saya mengandung saya itu 4 bulan masih buat main, buat nari di panggung Barata gitu. Jadi mungkin dari perut aja kayaknya saya udah bisa nari gitu secara otomatis. Tapi saya yakin betul dan memotivasi kepada adik-adik generasi saya, kerjaan apapun kalau dikerjakan dari hati pasti ada hasilnya, ada sesuatu yang dihasilkan, apapun itu.
Jadi terus memotivasi supaya generasinya nggak putus. Dan saya kepingin gitu. Turis-turis ke Jakarta, belum pernah ke Jakarta kalau belum nonton wayang orang Barata gitu, gimana caranya kan gitu. Apa yang sudah menjadi tradisi itu tetap muncul, tapi diperkaya dan diperbarui. Dan sahabat-sahabat Barata itu sudah membuktikan bahwa regenerasi ya juga sudah bisa dilangsungkan ya. Tak banyak yang tahu, di balik pertunjukan wayang orang Barata berdurasi 2 jam, ada persiapan yang dilakukan berhari-hari. Mulai dari kostum yang dirawat dengan tangan, riasan wajah yang diwariskan dari generasi ke generasi, hingga gerak tubuh yang tak hanya dilatih, tapi dihidupkan dengan jiwa. Di sini, tradisi bersemayam menjadi tempat keajaiban seni bertumbuh, membawa kisah-kisah lama hidup kembali dan menyentuh jiwa penonton masa kini. Bagi mereka, panggung lebih dari sekadar tempat tampil. Ini adalah rumah mereka, tempat jiwa menemukan makna. Wayang orang Barata bukan hanya nama, tapi nyawa yang menyatukan tradisi dan kreativitas, membuat seni tetap hidup di setiap gerak dan suara. Di tengah gempuran era digital, di mana hiburan cuma sekejap geser layar, wayang orang Barata tetap berdiri kokoh, meski suasana tak serius dulu. Wayang orang Barata bukan sekadar pertunjukan. Ini adalah sintesis lakon, tari, musik, dan filsafat suatu cerita yang terus hidup, berbicara, dan menyentuh zaman ini. Pemerhati seni budaya Nino Kleksono mengungkap kehadiran wayang orang Barata adalah napas warisan yang tak boleh padam. Itu meliputi cerita yang lebih segar ya, tanpa meninggalkan pakem-pakem, meninggalkan apa yang sudah menjadi tradisi itu tetap muncul, tapi diperkaya dan diperbarui. Dan sahabat-sahabat Barata itu sudah membuktikan bahwa regenerasi ya juga sudah bisa dilangsungkan. Kini, teknologi menjadi jembatan dunia, dan wayang orang Barata turut beradaptasi tanpa mengorbankan jiwa dan nilai-nilai tradisional. Ini di Barata ini kan ini lihat lapisan-lapisan itu, layar itu ganti backdrop itu ada yang istana, ada yang hutan, ada yang laut, ada yang apa. Kalau adanya dukungan multimedia itu sangat membantu begitu. Suaranya lebih jernih, lalu terus penggunaan sling segala itu. Jadi dan saya kira sahabat-sahabat juga di Barata ini itu sudah memanfaatkan ya. Tak hanya menulis dan mengamati, Nino turut andil berperan melalui seni ketoprak dan wayang orang bersama Barata dalam pementasan wayang orang jurnalis. Bakti Budaya Jarum Foundation itu telah berkontribusi banyak, tidak saja untuk seni wayang tapi juga untuk seni tradisi yang lain. Bakti pada negeri, jadi semua itu bisa ditanamkan melalui tontonan dan tuntunan ini. Di tengah tantangan yang harus dihadapi seniman Indonesia akibat pergeseran zaman, Jarum Foundation hadir memberikan dukungan nyata melalui program Bakti Budaya sejak tahun 1992.
membuka kesempatan seniman untuk terus berkarya serta membangun ruang kebudayaan modern sebagai tempat pentas terbuka bagi para pelaku seni. Mulai dari ruang berbasis teknologi seperti Galeri Indonesia Kaya, panggung publik, ruang kreatif, hingga platform digital sebagai portal informasi dan sosial media. Termasuk bagi wayang orang Barata yang beberapa kali tampil di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta. Wayang orang mungkin tak lagi menjadi pilihan utama hiburan hari ini. Penontonnya tak seramai bioskop dan tak secepat viralnya konten di media sosial. Tapi selama masih ada hati yang menghargai, selama masih ada yang mencintai, dan selama ada yang melestarikan demi bakti pada negeri, kisah ini belum selesai. Aku pikir penampilannya tuh kayak ya biasa-biasa aja gitu, nggak terlalu spektakuler gitu. Ternyata bagus banget, tempatnya bagus, make up-nya bagus. Momen yang paling berkesan itu yang pas 4 sekawan itu, dia ketemu sama para raja-rajanya itu. Karena saya dulu sempat tinggal di Solo, dan saya dulu sering diajak sama eyang saya untuk nonton di wayang Sriwedari. Kalian juga yang para Gen Z harus cobain karena nggak monoton dan seru banget. Nggak cuma cerita aja, cuman memang banyak hiburan di dalamnya, jadi itu harus dilestarikan gitu. Jadi memang selain perannya itu dapat, terus panggungnya juga bagus, pemerannya juga sangat menjiwai, jadi itu dapat ceritanya, jadi yang nonton itu juga seru gitu.